Di balik pintu sebuah kamar hotel sederhana di Cilacap, hubungan gelap yang bermula dari perkenalan di TikTok berakhir dengan tragedi mengerikan. Hubungan yang awalnya dipenuhi perhatian dan rayuan berubah menjadi obsesi yang mematikan. Pada malam yang tampak biasa itu, emosi meledak, akal sehat terhapus, dan cinta yang rapuh menjelma menjadi tindakan brutal yang mengguncang seluruh daerah. Halo semuanya, selamat datang di The Scoop. Di sini kami menyajikan kisah nyata, tragedi, dan kasus-kasus yang membuka mata kita semua. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dukungan sederhana dari kalian berarti besar bagi perkembangan channel ini dan membantu kami terus memberikan konten berkualitas. Awal tragedi ini terlihat sederhana. Sebuah tayangan live TikTok. Pada Juni 2025, S, pria 41 tahun dari Gandrung Mangu, terbiasa menonton live seorang remaja bernama PW yang saat itu baru berusia 18 tahun. S melihat PW bukan hanya sebagai konten kreator, tetapi sebagai seseorang yang memberi kehangatan emosional yang tidak ia dapatkan dalam rumah tangganya yang bermasalah. PW yang masih muda mungkin tidak menyadari bahwa perhatian kecilnya di dunia maya punya dampak besar bagi seseorang yang sedang goyah secara emosional. S menjadi penonton setia. Ia sering mengirim GIF, memberikan komentar positif, dan hadir hampir di setiap siaran PW. Dari sekadar interaksi publik, keduanya kemudian masuk ke pesan pribadi. Percakapan mereka semakin intens, berubah dari sapaan ringan menjadi curahan hati satu sama lain. Mereka bertukar nomor, bertukar foto, bahkan panggilan video. Bagi PW, ini mungkin terasa seperti perhatian khusus dari seseorang yang lebih dewasa. Bagi S, PW adalah tempat pelarian dari konflik rumah, pelarian dari kesendirian, dan pelarian dari perasaan tidak dihargai. S mulai merasa bahwa hubungan ini adalah sesuatu yang spesial, sesuatu yang nyata, meski berawal dari ruang digital. Namun, hubungan antara pria berusia 41 tahun dan remaja 18 tahun tentu tidak seimbang sejak awal. S memiliki pengalaman, kedewasaan, dan kemampuan finansial. PW masih belajar mengenal dunia. Ketidakseimbangan ini menjadi akar hubungan yang rapuh dan berpotensi berbahaya meski keduanya belum menyadarinya. Memasuki Oktober 2025, keduanya memutuskan bertemu langsung. Pertemuan pertama itu menjadi momen yang memperkuat hubungan mereka. Apa yang sebelumnya hanya terjadi lewat layar kini menjadi nyata. Sejak itu, mereka sudah 5 kali menginap bersama di Hotel Paradise, Sidareja. Tempat itu seakan menjadi ruang rahasia bagi mereka berdua. PW yang mencari perhatian dan dukungan. S yang mencari kedekatan emosional yang hilang. S mulai memberikan uang mingguan kepada PW. Di mata PW, uang itu mungkin dianggap sebagai bentuk dukungan atau kompensasi. Namun, di mata S, uang itu adalah simbol hubungan yang lebih serius. Ia merasa bahwa pemberian itu membuat PW semakin terikat dengannya. Dengan kata lain, S mulai menaruh kepemilikan emosional terhadap PW. Masalahnya, perasaan S jauh lebih dalam daripada perasaan PW. Perbedaan usia 23 tahun membuat dinamika hubungan mereka timpang. PW menjalani hubungan ini seperti hubungan ringan yang tidak mengikat, sedangkan S melihatnya sebagai sesuatu yang harus diperjuangkan dan dipertahankan. Setiap kali PW terlambat membalas pesan atau tampak kurang antusias, S merasa cemas. Ia mulai dilanda kecemburuan dan rasa takut kehilangan. S merasa PW semakin jauh, sementara PW mungkin merasa hubungan ini tidak seserius yang S pikirkan. Di titik itulah benih konflik mulai tumbuh. Hubungan gelap itu makin intens, namun makin rapuh. Tidak ada fondasi kepercayaan. Yang ada hanya kebutuhan emosional yang tidak seimbang dan interpretasi yang salah dari kedua pihak. Tanggal 30 November 2025 menjadi pertemuan terakhir mereka. Malam itu, mereka kembali menginap di hotel yang sama. Awalnya semua berjalan normal. Mereka berbicara, bercanda, dan berhubungan intim sebanyak 3 kali. Pagi hingga malam terasa
seperti rutinitas yang telah terbentuk dalam hubungan mereka. Namun setelah momen itu, suasana berubah. S akhirnya menanyakan hal yang selama ini ia pendam. "Kamu serius sama aku atau tidak?" Pertanyaan yang bagi S sangat penting, namun bagi PW terasa terlalu berat. PW memberikan jawaban yang jujur, tapi tidak sesuai harapan S. Jawaban yang terdengar ragu dan tidak pasti. S merasa jawaban itu seperti tamparan keras. Ia merasa dimanfaatkan secara ekonomi, merasa dijadikan tempat bersandar hanya saat dibutuhkan. PW yang masih muda mungkin tidak memahami betapa hancurnya perasaan S mendengar jawaban itu. Di dalam kepala S, banyak hal berputar. Cemburu, kecewa, takut ditinggalkan, dan rasa telah memberi begitu banyak tanpa mendapatkan apapun selain ketidakpastian. Emosi itu menyatu dan berubah menjadi kemarahan membabi buta. PW mungkin tidak menyangka jawabannya dapat memicu pertengkaran sedahsyat itu. Ia mencoba menjelaskan, tetapi penjelasannya justru semakin membuat S terpancing. Emosi yang selama ini ditahan pecah begitu saja dan mengarah pada tragedi yang tidak bisa lagi dihentikan. Pertengkaran semakin memanas. Kata-kata yang keluar dari mulut PW membuat S semakin tersulut. Dalam situasi tegang dan gelap itu, S kehilangan kendali sepenuhnya. Didominasi rasa sakit hati dan cemburu, ia menyerang PW secara fisik. S mencekik PW dengan kedua tangannya. PW berusaha keras melawan. Ia mencoba melepaskan cengkraman itu, menendang, meronta. Namun kekuatan fisiknya tidak mampu mengimbangi pria yang jauh lebih dewasa dan lebih kuat. Suara napas PW melemah, matanya mulai kehilangan fokus hingga akhirnya tubuhnya terkulai lemas. Ketika PW tidak lagi bergerak, S tersadar. Ia memandangi tubuh PW dengan pandangan kosong. Rasa takut, panik, dan penyesalan bercampur menjadi satu. Dalam keadaan linglung, S mencoba mengakhiri hidupnya sendiri dengan meminum cairan pestisida Baygon yang ada di kamar. Namun, tubuhnya bereaksi. Cairan itu membuatnya muntah hebat hingga ia pingsan. Malam itu berakhir dengan dua tubuh tergeletak di kamar hotel. Satu tidak bernyawa, satu lagi sekarat. Keesokan harinya, Senin 1 Desember 2025, sekitar pukul 14.00, S tersadar dalam kondisi lemah. Melihat PW yang tidak bergerak, ia semakin panik. Ia keluar kamar dan memanggil petugas hotel. Petugas yang menyadari ada yang tidak beres langsung menghubungi polisi. Saat polisi tiba, mereka menemukan PW sudah tidak bernyawa. Spray kamar penuh bekas perlawanan. Botol pestisida tergeletak di lantai. S tergeletak lemah di dekat pintu. Semua bukti menunjukkan bahwa tragedi besar telah terjadi. Dalam pemeriksaan, S mengaku melakukan pembunuhan karena cemburu, sakit hati, dan merasa dimanfaatkan secara ekonomi. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa PW mungkin tidak memiliki perasaan yang sama. Pengakuan itu menegaskan bahwa tindakan kejam tersebut bukan kecelakaan, melainkan ledakan emosi yang fatal. S dikenakan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan dan pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Ia terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kasus ini menjadi pengingat bahwa hubungan yang tidak sehat, penuh kecemburuan, ketidakjujuran, dan ketidakseimbangan emosional bisa berubah menjadi tragedi kapan saja. Cinta yang tidak dikelola dengan dewasa dapat merusak, bahkan menghilangkan nyawa. Terima kasih telah menyimak kisah ini di The Scoop. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selalu jaga diri serta hubungan kalian dari dinamika berbahaya yang bisa membawa petaka.